Assalamualaikum kaifa haluk. Assalamualaikum piye kabare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anak hebat solih solihah Indonesia? Semoga tetap semangat belajar dari rumah ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 pelajaran 1, yakni Nabi Muhammad panutanku bersama dengan Bu Wahyuni dari SDN Dukuh Menanggal 1 Surabaya. Bagaimana anak-anak? Sudah siap kan belajar? Pasti anak-anak sudah berada di depan TV kan? Sudah terlihat cantik dan sudah terlihat ganteng kan? Oke, anak-anak ingat tema belajar kita adalah belajar dari rumah bersama guruku. Sekali lagi, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anakku, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ketika berdoa, kedua tangan diangkat, kemudian kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anakku, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Wahyuni di depan tadi, bahwa hari ini kita mau belajar pendidikan agama Islam kelas 3 pelajaran 1, yakni Nabi Muhammad adalah panutanku. Panutan itu apa sih anak-anakku? Panutan itu adalah contoh. Panutan itu adalah teladan. Kemudian, kenapa kok harus Nabi Muhammad yang kita jadikan contoh? Kenapa harus Nabi Muhammad yang kita jadikan teladan? Karena Nabi Muhammad itu selain Nabi, beliau juga seorang Rasul terakhir yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah anak-anakku, panutan yang kita contoh dari Nabi Muhammad kali ini kita akan belajar 2, yakni yang pertama, percaya diri. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Apa itu ya percaya dirinya Nabi Muhammad itu terlihat dari mana ya? Percaya dirinya Nabi Muhammad itu sangat terlihat ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwahnya yang diterima oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril dan disampaikan kepada umatnya. Kemudian kemandirian Nabi Muhammad itu juga sejak kecil sudah beliau alami. Beliau lahir tanpa ayah, ayahnya sudah meninggal pada saat beliau masih berada di dalam kandungan. Kemudian ketika masa kanak-kanak, beliau pun juga ditinggal wafat oleh ibunda tercinta, yakni Ibunda Siti Aminah. Anak-anakku, oke, sekarang yang pertama adalah percaya diri. Apa sih itu percaya diri? Percaya diri itu adalah
perasaan mantap dalam diri seseorang. Ketika orang itu merasa percaya diri, maka dia tidak akan ragu-ragu. Ketika orang itu percaya diri, maka dia tidak akan takut, tidak akan malu-malu. Dia tidak akan dipengaruhi oleh lingkungan di luarnya, tidak akan terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan percaya diri. Dan anak yang percaya diri itu adalah anak yang tidak ragu-ragu. Ketika disuruh tampil di depan kelas misalkan, sama bapak dan ibu guru, pasti langsung, "Siap Bu, saya mau maju." Itu namanya salah satu contoh dari sikap percaya diri. Oke, ini adalah sikap percaya dirinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berpesan kepada kita bahwa hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Maka ketika itu kita memiliki rasa percaya diri, maka kita akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW itu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Beliau tidak takut, beliau tidak gentar menyampaikan kebenaran yang diterima dari Allah untuk umatnya. Nah anak-anak, jangan kemana-mana ya, akan ada yang lewat. Anak-anak kalau mau ke kamar mandi boleh, tapi jangan lama-lama. Segera kembali ke depan TV kalian dan bertemu lagi dengan Bu Ayuni. Oke? Jangan lupa tema kita adalah belajar bersama dari rumah bersama guruku. Oke anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Ayuni. Jangan lupa di belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anakku, sekarang kita mau membahas yang kedua dari sikap yang kita teladani dari Nabi Muhammad, yakni sikap mandiri. Anak-anakku, sikap mandiri itu yang bagaimana ya? Mandiri itu adalah berdiri sendiri. Artinya bisa melakukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, sikap mandirinya Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah hidup mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf dan tidak pendendam. Dan beliau itu juga selalu sopan dan ramah. Sayangnya Nabi Muhammad kepada keluarganya itu juga sayang pula kepada semua orang. Nabi Muhammad pun sikap mandirinya itu sangat terlihat ketika beliau berdagang. Beliau pertama kali berdagang ikut bersama pamannya, yakni Abu Thalib. Anak-anakku, coba diperhatikan di tayangan televisi kalian. Ini ada beberapa contoh sikap percaya diri dan mandiri. Seperti apa ya sikap percaya diri dan sikap mandirinya kita sebagai seorang siswa? Coba mana dulu ya? Wow, ternyata berani tampil di depan. Berani tampil di depan kelas ketika dimintai oleh bapak dan ibu guru. Ayo anak-anak, siapa yang berani maju ke depan? Saya, Bu Guru. Wah, itu berarti salah satu contoh mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Berikutnya yang kedua, ketika di rumah. Ketika di rumah apa ya sikap mandirinya? Wow, ternyata cuci piring sendiri. Jadi setelah makan dan minum, cuci alat makannya sendiri. Tidak diletakkan begitu saja. Nah, bisa kan anak-anakku? Pasti bisa. Anak-anak kelas 3, apalagi anak-anak hebat ini kan luar biasa, bisa melakukan sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah berangkat sekolah sendiri. Tidak pakai nangis lebih dulu,
maunya diantar sama ayah dan ibu sampai masuk ke depan kelas. Wah, itu bukan ciri anak yang mandiri. Kalau anak yang mandiri itu adalah anak yang berangkat sekolah sendiri. Kemudian apa lagi ya contohnya? Contoh berikutnya adalah memakai sepatu sendiri. Memakai sepatu sendiri tidak usah dipakaikan oleh ayah atau ibu, bisa sendiri. Jadi pagi setelah mandi, ganti baju, segera berkemas-kemas, ambil tasnya, ambil sepatu, pakai sepatu sendiri. Kemudian, nah ini dia, berani mempresentasikan diri di depan kelas, tidak malu-malu. Nah, berikutnya, nah ini anak-anakku, kita bernyanyi dulu ya. Anak-anak mau bernyanyi? Mau, oke. Lagu ini itu meniru nadanya Dua Mata Saya, tetapi liriknya kita ganti dengan percaya diri. Siap anak-anakku? Siap, kita menyanyinya 3 kali ya. Oke, sebentar ya. Oke, kasih contohnya begini. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Oke, ikutin ya. Kita ulangin sampai 2 kali ya. Oke, yuk ulang. 1, 2, 3. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Oke anak-anak, jangan kemana-mana ya. Ternyata ada yang mau lewat. Nanti kita ketemu lagi dengan Bu Wahyuni, masih tetap di Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kembali lagi. Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anakku, tadi kan belum menirukan lagunya Bu Wahyuni ya? Sekarang kita menyanyi dulu lagi ya. Oke. Nyanyinya ingat kan? Nanti kita ulang 3 kali. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Oke. Nah, anak-anak, nah, ada yang mau bertanya tidak ya? Sambil kita tunggu, ada yang mau telepon tidak ya? Nah, kalau nggak ada yang telepon, dilanjutkan dulu ya. Sambil kita tunggu, ada tidak ya yang mau berani telepon berinteraktif di materi kali ini? Ini adalah manfaat dari sikap percaya diri dan mandiri. Manfaat dari sikap percaya diri dan mandiri itu, yang pertama,
Orang yang percaya diri dan mandiri itu pasti akan memiliki kepribadian yang bagus. Dan orang yang percaya diri dan mandiri itu memiliki sikap berani. Orang yang percaya diri dan mandiri itu tidak mudah putus asa. Orang yang percaya diri dan mandiri itu berjiwa mandiri, bisa melakukan sendiri. Dan orang yang percaya diri dan mandiri itu pasti hidupnya akan sukses. Nah anak-anak, coba diperhatikan, Bu Ayuni punya beberapa gambar di tampilan TV kalian. Ada yang telepon nggak ya? Oh ada yang telepon ternyata. Kita tunggu ya. Ada yang telepon ternyata. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana? Siapa namanya? Dari SD Khadijah. Dari SD Khadijah. Namanya siapa? Muhammad Hasbi Asidi. Muhammad Hasbi Asidi. Iya, mau bertanya apa anak ganteng ya ini ya? Mau bertanya apa nak? Halo? Loh, hilang? Mana ya? Mau bertanya apa nak? Anak ganteng, anak soleh? Halo? Mana ya? Oh, terputus ternyata. Teleponnya terputus. Oh, kayaknya ada yang masuk lagi, ada yang telepon lagi. Oh, nggak ada ternyata. Nah, anak-anakku, karena waktunya sudah akan habis, maka ibu sampai kepada kesimpulan ya. Mohon maaf, sebelum kesimpulan dievaluasi dulu. Silahkan dicatat di buku kalian masing-masing. Yang pertama, apa arti percaya diri? Yang kedua, apa arti mandiri? Yang ketiga, sebutkan 4 contoh percaya diri dan mandiri. Yang keempat, sebutkan masing-masing 2 manfaat percaya diri dan mandiri. Oke, Nana, sampai bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita lalui pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.